Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat anak-anak ya. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan belajar kita yaitu tema 4 ya, subtema 1 di pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan, lanjutkan pelajaran kita di tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1 di kelas 5. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Umi sampaikan, penting adanya baik untuk kalian semua, tetap menyimak video Bu Umi dari awal hingga akhir sehingga kalian dapat memahami pembelajaran pada pembelajaran 1 di subtema 3 tema 4 ini dan juga dapat mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Adapun muatan pelajaran pada tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut, silahkan dibaca anak-anak semua. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tujuan ini dapat kita capai sehingga anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita mulai dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sekalian, tentu anak-anak sudah mengetahui macam-macam gangguan kesehatan pada jantung dan juga pembuluh darah manusia, yaitu ada jantung koroner dan juga hipertensi dan hipotensi serta ada varises. Nah, anak-anak, Bu Umi hanya mengingatkan sedikit tentang perbedaan hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah yang ada di dalam pembuluh arteri meningkat atau penyakit ini lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 eh, mili hemoglobin anak-anak ya. Jadi ini adalah penyakit hipertensi. Lalu hipotensi itu adalah kebalikan dari hipertensi yaitu tekanan darah rendah ya atau di bawah dari 90/60 mililiter anak-anak ya hemoglobin. Nah, anak-anakku sekalian, eh, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah itu dapat dicegah anak-anak ya atau dapat kita antisipasi dengan cara sebagai berikut anak-anak. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah adalah sebagai berikut, yaitu olahraga teratur. Nah, anak-anakku sekalian, penting adanya kita hidup sehat ya. Jadi karena apa? Karena sistem peredaran darah manusia itu memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jadi jika sistem peredaran darah pada manusia terganggu, maka kinerja organ tubuh yang lain pun juga ikut terganggu. Nah, jadi adapun cara mencegahnya untuk hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner, yang pertama yaitu olahraga teratur. Jadi misalnya seminggu dilakukan olahraga 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah istirahat anak-anak. Jadi istirahat ini perlu dilakukan dengan istirahat yang cukup. Kita juga tidak boleh berlebihan anak-anak ya. Misalnya
kita istirahat yang baik itu adalah tidur anak-anak. Jadi tidur pun juga tidak boleh melebihi misalnya untuk orang dewasa lebih dari 8 jam gitu, itu tidak boleh. Kalau anak-anak sebaiknya Bumi agak lupa berapa jam ya, mungkin sekitar 8 jam kali anak-anak ya, waktu yang baik untuk anak-anak tidur gitu ya. Nah, kalau berlebihan juga tidak baik untuk tubuh anak-anak. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian kita juga perlu mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan juga buah-buahan yang mengandung serat ya. Jadi makanan berserat ini sangat diperlukan oleh jantung dan pembuluh darah kita, terutama untuk eh, penyakit hipertensi, hipotensi dan juga jantung koroner ya. Nah, ini adalah cara mencegah apa namanya gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, jenis penyakit hipertensi, hipotensi dan juga jantung koroner anak-anak ya. Selanjutnya adalah penyakit gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia yaitu varises. Nah, jadi varises ini karena ini anak-anak ya perilaku kalau menurut Bumi itu kebiasaan. Jadi varises ini bisa kita cegah, misalnya kita melakukan pendinginan setelah berolahraga gitu ya, atau setelah senam gitu ya. Nah, kita perlu melakukan pendinginan. Lalu juga ketika setelah berlari sebaiknya kita meluruskan kaki ya. Setelah berolahraga kita sebaiknya meluruskan kaki. Atau duduk ya, duduk jangan kalau kalau duduk jangan menekuk kakinya sehingga tidak muncul atau menimbulkan varises gitu Nana ya. Nah, kenapa demikian? Untuk memperlancar aliran darah Nana ya. Jadi untuk memperlancar aliran darah. Jadi kita setelah lari diusahakan jangan menekuk kaki tapi sebaiknya diluruskan. Gitu. Ini adalah cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya muatan pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, materi pada bahasa Indonesia ini masih berkaitan dengan pantun anak-anak. Jadi di awal, di pembelajaran awal di subtema 1 dan 2 tentu kalian telah mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis pantun anak-anak ya. Nah, jadi jenis pantun ini apa namanya? Kita dapat mengidentifikasinya ya dengan cara menjelaskan secara rinci anak-anak ya. Jadi maksudnya itu apa namanya? Bagaimana jenis pantunnya ya, apa jenis pantunnya, kemudian ciri-ciri pantunnya bagaimana. Misalnya ciri-ciri pantunnya dia bersajak AB tidak, lalu berapa suku katanya gitu ya Nana ya, kemudian berapa jumlah barisnya, kemudian apa isi atau maknanya, nah kemudian apa jenis pantunnya, ini dijelaskan secara rinci. Kemudian langkah berikutnya yaitu bacalah dan perhatikan pantunnya. Jadi ketika kita membaca pada pantun itu kan terdapat sampiran dan isi anak-anak. Nah, jadi anak-anak perlu mengetahui apa isi dari pantun. Nah, sehingga kalian bisa menyimpulkan isi atau makna dari pantun setelah membaca pantun tersebut. Nah, ini adalah cara atau bagaimana kita mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Nah, selanjutnya ini Bumi tampilkan pantun ya. Jadi itu ada ini anak-anak yang Bumi tunjukkan ini adalah sajaknya. Jadi pantun ini bersajak AB-AB ya. Nah, jadi ini I di paling belakang, kemudian di baris ketiga juga I di baris kedua A, di baris keempat juga A. Jadi polanya AB ya, sama ya. Lalu baris 1 dan 2 itu dinamakan sampiran anak-anak, kemudian baris 3 dan 4 dinamakan isi. Nah, ketika kita mengidentifikasi pantun ini, maka kita akan mendapati anak-anak. Jadi
Kalau ketika mengidentifikasi pantun kita dapat membuat tabel anak-anak ya. Kita membuat tabel sehingga mempermudah kita untuk mengidentifikasi pantun tersebut. Kalau pantun yang Bu Umi tampilkan ini jenis pantunnya nasihat ya anak-anak. Jadi Bu Umi baca dulu, hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, ini adalah jenis pantun nasihat. Kemudian jumlah barisnya ada berapa? Ada 4 anak-anak ya. Kemudian jumlah suku kata per barisnya, kalian boleh menjelaskan secara rinci, misalnya baris pertama berapa, baris kedua berapa, tetapi Bu Umi cukup menuliskan 10 sampai 12 suku kata ya. Kemudian sajak yang digunakan adalah abi-abi, kemudian isi atau makna pantun adalah imbauan atau ajakan untuk berolahraga. Ini cara kita mengidentifikasi pantun anak-anak ya, berdasarkan ciri-ciri dan juga jenisnya. Nah, mungkin anak-anak akan lebih mudah ketika nanti mencoba ya. Baik, anak-anak mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 ini. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat tentunya anak-anak ya. Kemudian Bu Umi selalu ingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jauhi kerumunan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah selalu jaga kesehatan dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan anak-anak ya, serta keselamatan. Anak-anakku sekalian, tugasnya dikerjakan sesuai yang disampaikan dalam video ya. Jadi ibu guru ya tidak bingung kalian mengerjakan apa gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu. Sekali lagi Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.